Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman YouTuber ya dan calon siswa SMK Negeri 2 Temanggung. Ketemu lagi saya Agung Sulistyo sebagai host di sini untuk channel SMKN 2 Temanggung Official. Di sini saya akan berbincang-bincang ya Bu ya, dengan Ibu Lucia Priastuti ya, Dokter Anda Lucia Priastuti MPD ya. Beliau ini adalah Ketua Kompetensi Keahlian BDP ya. BDP itu adalah bisnis daring dan pemasaran gitu ya. Ya, nanti saya akan berbincang-bincang tentang BDP supaya teman-teman calon siswa SMK Negeri 2 Temanggung ini bisa memahami dan ini pilihan saya ya, supaya tidak nanti sudah masuk di sini nggak tahu apa-apa gitu ya. Sudah kadung masuk sini ternyata nggak tahu ya. Nah, ini sekarang kita jelaskan ya sekilas tentang BDP. Nanti di sesi yang lain saya akan ngevlog untuk jurusan BDP khusus gitu ya. Ya, itu selamat pagi Bu. Selamat pagi. Iya, sehat Bu? Sehat. Ya, alhamdulillah ya. Jadi mungkin saya akan bertanya sedikit ya Bu ya tentang BDP ini. Yang pertama saya akan bertanya tentang BDP itu apa tuh Bu? Jurusan apa atau kompetensi keahlian apa sehingga ini dibuat untuk jadi sebuah kompetensi keahlian. Itu monggo bisa dijelaskan sama teman-teman di sana. BDP, sebenarnya di BDP itu bisnis daring dan pemasaran. Kalau dulu itu manajemen bisnis, pengembangannya itu manajemen bisnis, kemudian pemasaran ya Bu. Pemasaran, kemudian kemarin juga pernah menjadi penjualan ya. Tapi sekarang kembali ke manajemen bisnis lagi. Kemudian untuk sekarang ini BDP karena apa? Menuntut perkembangan zaman ke dunia online. Menuntut perkembangan zaman. Jadi sesuai dengan namanya bisnis daring dan pemasaran, jurusan bisnis daring dan pemasaran, ini kami melakukan mendidik anak-anak untuk bisa menjadi tenaga mahir dalam bidang pemasaran. Marketing ya. Ini karena memang namanya marketing, pemasaran itu muara dari semua usaha. Jadi usaha kalau tidak bisa memasarkan tidak akan bisa ada kelangsungan hidupnya. Nanti produknya mandek, tidak bisa dijual. Kontinuitas usaha itu dari marketing ya. Nah, oleh karena itu jurusan bisnis daring pemasaran ini merupakan jurusan yang sangat praktis ya untuk bisa berkembang dan mengembangkan semua usaha. Iya. Jadi intinya pemasaran itu kebetulan saya pernah ngajar di pemasaran juga ya Bu. Di awal-awal sebagai ada materi yang baru yang sekarang mengikuti perkembangan zaman itu adalah bisnis online ya. Waktu itu e-commerce ya. Nanti arahnya ke e-commerce ya. Nah, ini ada semacam keunggulan tersendiri di materi ini ya, karena benar tadi Ibu Lucia itu bahwa apapun produknya dibuat dengan cara apapun, tapi kalau nggak bisa memasarkan ya nggak bisa dijual. Ya, intinya tetap ilmu marketing ini adalah yang paling utama. Bahkan di Singapura itu negara marketing ya Bu ya. Jadi mereka banyak kan lulusan dari marketing ya, karena memang menjual itu lebih susah daripada kita membuat gitu. Dan mungkin yang dipelajari bukan hanya marketing online aja ya Bu ya, mungkin yang manual sampai kasir mungkin diajari manajemen itu ya Bu ya. Ini untuk sekarang kita fokus ke kalau istilah uji kompetensi itu level 2. Level 2. Kami menguji anak-anak untuk kompeten dalam bidang
kasir, dalam bidang pramuniaga, dan penataan produk itu ya Bu? Iya, pramuniaga dan OPPC itu yang sekarang baru ini OPPC adalah itu apa, Bu? operasional pemasaran produk dan jasa. Ya, di dalamnya yaitu ya pemasaran online. Gitu ya. Oleh karena itu sekarang untuk mapel, untuk pelajaran-pelajaran akan ditambahkan dengan pelajaran yang berkaitan dengan dunia digital. Ya. Jadi pemasaran online yang sekarang ini sedang ngetren itu ya. Jadi anak muda itu sedang gencar-gencarnya dilaksanakan karena kaitannya dengan sekarang pandemi ini. Jadi memang untuk pemasaran online ini banyak dilakukan untuk menggantikan pemasaran offline-nya ya. Karena offline itu kita harus datang ya Bu. Kalau online itu kita tinggal tidur besok datang. Nah, ini yang arahnya ke situ. Dari mana saja untuk konsumen yang lebih luas. Iya. Jadi itu penjelasan dari Ibu Lucia tentang profil bisnis daring dan pemasaran. Jadi enggak hanya online aja yang dipelajari, tapi manual juga dipelajari dari mulai kasir ya, kemudian manajemen pemasarannya itu ya, kemudian sampai accounting mungkin diajari sedikit ya Bu ya. Diajari juga ya. Untuk kas kecil ya, Excelnya. Jurnal jurnal juga. Untuk mendukung administrasi transaksinya. Nah, ini penting karena saya itu sebenarnya bisnis di bidang jasa Bu, tapi ternyata saya gelo juga Bu, karena ternyata saya dari dulu nggak belajar marketing ya, sehingga saya bingung sekarang mau memasarkan. Saya punya keahlian banyak tapi pemasarannya itu yang kurang gitu ya Bu ya. Dan ini sebenarnya komplit ya pelajaran ini atau kompetensi keahlian ini. Jangan sampai Anda itu nggak yakin ya. Nanti benar-benar kalau memang yakin Anda pengen jadi marketing handal, fasilitas kami lengkap. Iya, silakan. Nah, ini bicara fasilitas ya. Dari anak-anak. Fasilitasnya apa aja Bu? Nanti untuk belajar di jurusan bisnis jaring dan pemasaran ini, kami cukup lengkap ya fasilitas. Kami ada lab komputer yang di sana anak-anak dan internetnya 24 jam, 300 Mbps belajar semua. Kebetulan saya yang ngelola Bu kalau itu. Kemudian untuk mesin bisnis. Kami termasuk kasir yang terbaru ya Bu ya. Itu sudah kami sediakan itu juga. Nanti ada yang desain ya display ya. Untuk lab display kami juga ada. Jadi nanti untuk belajar bagaimana membuat layout, bagaimana merancang toko, itu kami sudah ada labnya. Iya, dipelajari juga desain tekniknya. Kemudian kami juga punya skadamat. Tempat kami untuk melakukan praktek penjualan, Skadamat itu cukup besar. Cukup besar juga. Dan saya juga sering beli di situ karena murah. Bapak pengawas. Oh iya Pak. Pak Ratman. Dan juga saya sering beli di sana karena murah. Lengkap ya. Fashionnya ada. Non foodnya ada. Foodnya komplit, juga ada komplit. Yang fresh juga ada. Nah, sekarang yang terakhir Bu ya, tentang prospek. Nanti kalau saya lulus, kan ini sering ditanyakan ya sama teman-teman calon siswa ini, aku nak lulus, saya kalau lulus di BDP ini saya besok bisa jadi apa saja gitu ya. Dari mulai level yang biasa sampai level yang tinggi. Nah, itu mungkin bisa jelaskan sedikit Bu supaya teman-teman bisa lebih yakin di jurusan ini. Kalau untuk lulusan nanti tidak usah khawatir. Lapangan kerja cukup banyak karena marketing itu luas gitu marketing. Kemudian selain itu juga bisa merintis usaha sendiri dengan wirausaha dengan bisnis online-nya. Bisa pakai Tokopedia, bisa Bukalapak, marketplace ya. Itu juga bisa. Kemudian kalau misalkan senang bekerja di kantor pun, ini untuk administrasi juga bisa. Untuk yang menekuni dunia marketing, ini juga sudah bisa menjanjikan untuk kita bekerja di sana. Nah, itu ya yang terakhir
dari Ibu Lucia tadi bahwa lapangan kerjanya luas karena ini marketing bisa digunakan di semua bisnis manapun ya, dan semua tergantung diri Anda. Kalau Anda benar-benar yakin dan belajar maksimal, dan ini nanti difasilitasi ya Bu ya. Misalnya loh Bu, misalnya Bu saya mau bisnis A, kemudian saya butuh mempelajari dan saya pengen menggunakan fasilitas di sekolah tapi ya itu boleh ya Bu ya, sampai kami bisa gitu ya, boleh ya itu ya, jadi boleh menggunakan alat-alat sekolah di sekolah tapi ya di sekolah, kemudian dan mungkin dipelajari sampai matang itu boleh dipakai. Misalnya mau belajar penataan produk, mungkin di lab sendirian nata-nata, boleh ya Bu ya. Siap. Nah itulah kehebatan di SMK Negeri 2-nya. Jadi semuanya boleh. Ya. Yang tidak itu mencuri ya Bu ya. Nah itu ya. Oke, itu aja sekelumit tentang jurusan kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel SMKN 2 Temanggung Official ini supaya dapat informasi yang lebih jauh tentang SMK 2 Temanggung. Saya cukup sekian. Terima kasih ya Bu sudah hadir di studio kami ya, dan juga semoga nanti bermanfaat dari apa yang kita sampaikan. Amin. Oke, saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.